Islam, 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 Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di program Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Alhamdulillah kita kembali lagi untuk menemani pemirsa MTA di program yang pemirsa MTA tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan di program yang kekinian, yang ini program yang akhir-akhir ini sangat diperbincangkan di masyarakat luas nih, karena memang informasinya sangat dibutuhkan gitu oleh untuk jemaat Ahmadiyah gitu, untuk anak-anak muda, baik anak-anak muda maupun orang tua gitu. Bahkan di luar jemaat Ahmadiyah pun penasaran gitu mengenai info-info yang ada terkait sejarah tentang jemaat Ahmadiyah ini gitu, atau hal-hal lainnya lah gitu. Nah, di episode kemarin kita itu membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, memang belum selesai sampai situ. Masih banyak yang harus kita bahas gitu. Dan ya siapa lagi? Saya pasti akan ditemani oleh narsum kita yang sangat luar biasa ini. Kebetulan kalau nggak salah beliau baru pulang dari Turki kalau nggak salah ya. Baik, kita silakan saja langsung ke sini, Pak Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak katanya dari Turki. Sebentar, ini singkatan kayaknya ini. Karena saya nggak pernah keluar negeri, kayaknya singkatan. Saya harus mikir lagi tuh singkatannya Turki ya. Nantilah ya di akhir acara ya. Tadi saya cuma mau gimmick doang, Bapak ngebalikin lagi ke saya. Iya, sengaja biar mikir dia. Jangan-jangan ini singkatan. Turki. Kayak gimmick sebelumnya tuh yang penutupan di episode sebelumnya, kayaknya saya kena gimmick ini. Turki, entar lah ya. Iya. Turki nanti lah ya, saya belum siapin lagi. Baik Pak, tapi gimana Pak? Menurut Bapak kostum saya bagus nggak? Semakin hari semakin wah. Semakin wah ya. Iya. Saya udah request ke wardrobe-nya MTA gitu. Iya. Insya Allah akan dipersiapkan mulai sekarang. Karena udah makin bagus nih acara soalnya Pak. Masya Allah. Masya Allah. Ini onta saya belum ini lagi. Iya, ganti. Baik, ya ganti aja lah. Iya, ya. ganti. Tolong tim bisa diganti wardrobe-nya. Wardrobe. Ininya background maksudnya. Air terjun. Wah, nggak bisa nebak. Saya. Bener, saya juga nggak bisa nebak. Nantilah ya, saya harus bikin tebak-tebakan. Iya. Saya mikir dulu lah. Nah sekarang gini Pak, kita kan masih membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Saya pernah dengar tuh, setahu saya gitu, sabda dari Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwasannya ada nabi-nabi palsu. Iya. Nah, bahkan itu Nabi Muhammad SAW sendiri gitu yang berbicara. Iya. Apakah betul Pak di zaman Nabi itu ada nabi palsu juga atau gimana? Ya, oke. Sejarah itu. Baik Kang Yogi, ini juga pertanyaan sangat berkaitan erat ya dengan rasa penasaran masyarakat, bahkan mungkin sampai kepada tuduhan masyarakat gitu ya terhadap pendiri Jamaah Islam Ahmadiyah ini. Tapi sebelum kita spesifik ke sana, sebagai renungan ini saya sebagai renungan, saya ingin memberitahukan juga bahwa sebetulnya kabar tentang nabi-nabi palsu itu juga dikabarkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini misalkan di dalam Taurat, ya, di dalam Taurat ini, yang kitab yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, itu juga ya di dalamnya diberitahukan mengenai akan banyaknya nabi-nabi palsu di zaman mereka. Tapi yang menjadi yang menjadi menarik apa Kang Yogi? Coba. Di antara nabi-nabi palsu itu ada Allah Ta'ala mengutus nabi-nabi yang benar. Oke. Iya. Contoh misalkan begini. Ini salah satu contoh ya. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu ditolak oleh orang Yahudi? Ya, kenapa? Karena ada kabar juga mengenai nabi-nabi palsu itu. Dan orang Yahudi ingin supaya membuktikan Nabi Isa itu adalah nabi palsu, itu dengan cara proses disalib. Karena seorang nabi, bahasa kasarnya ya, tidak mungkin dia mati disalib. Karena disalib itu artinya mati terkutuk hukumnya.
Oh. Hukumnya itu terkutuk. Masa Nabi katanya terkutuk? Ya. Maka kalau Nabi Isa disalib dan mati itu artinya terkutuk. Ini versi Yahudi ya, berdasarkan hukum Yahudi. Maka jadi ingin menjelaskan kepada masyarakat tuh kan Nabi Isa itu nabi palsu. Ya. Sebagaimana yang dikabarkan sebelumnya bahwa banyak nabi-nabi palsu, termasuk Nabi Isa sendiri. Nah, coba bayangkan kalau kita hidup di zaman itu ujian banget tuh buat kita yang hidup di zaman itu, buat masyarakat yang hidup di zaman itu. Dikabarkan banyak nabi palsu, tapi Allah Ta'ala juga mengutus nabi-nabi yang benar. Kemudian, sepeninggal Nabi Isa, ini Nabi Isa sendiri nih, beliau pun mengabarkan akan banyak nabi palsu sepeninggal beliau. Ya. Bisa dibayangkan kalau Nabi Isa alaihissalam juga mengabarkan akan banyak nabi palsu sepeninggal beliau, lalu beliau sendiri mengabarkan akan datang roh kebenaran. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ujiannya sama. Ya. Ujiannya apa? Orang-orang, terutama orang-orang Nasrani ya, tentang nabi-nabi palsu. Sehingga memandang Nabi Muhammad SAW pun awalnya pasti memandangnya nabi palsu. Nabi palsu dikategorikannya. Tapi pasti akan ada bedanya dong nabi palsu dan nabi. Otomatis. Dan Allah Ta'ala selalu itu, ya Allah Ta'ala itu selalu begitu, diberikan ujian. Jadi nabi-nabi palsu itu untuk ujian bagi manusia di zaman yang sedang mereka hadapi ya, untuk menemukan yang benar. Ya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, Kang Yogi. Di akhir zaman ini, bahkan di zaman beliau sendiri itu sudah ada nabi palsu. Ya. Yang berikutnya di zaman beliau tidak diperangi nabi palsu itu. Ya, berikutnya di zaman Khalifah Abu Bakar baru diperangi. Karena apa? Karena dia Musailam al-Kadzab itu mengatakan orang tidak perlu melaksanakan syariat-syariat seperti bayar zakat apa segala macam. Makanya diperangi. Betul. Jadi bukan karena nabi palsunya ya, sekali lagi, karena himbauannya itu. Himbauannya ya. Baik, Ya. baik. Nah, karena beliau sudah hidup di zaman Nabi Muhammad. Baik. Musailam al-Kadzab itu ya, jadi nabi itu mendakwakan diri sebagai nabi itu sejak di zaman Nabi Muhammad. Bahkan kirim surat ke Nabi Muhammad itu kayak bagi-bagi wilayah. Oke, kamu di sana, aku di sini gitu. Jadi sampai begitu. Tapi oleh Nabi Muhammad tidak diperangi. Gitu. Nah, begitu dia menginstruksikan kepada ini supaya tidak perlu bayar zakat segala macam, nah makanya langsung diperangi. Jadi dasar diperanginya seperti itu. Nah, Nabi Muhammad mengabarkan akan ada 30 nabi palsu. Tapi di satu sisi, Nabi Muhammad juga mengabarkan akan datang Imam Mahdi dan akan datang Isa di akhir zaman. Jadi ujian kan? Ya, betul. Seperti halnya dulu umat Yahudi juga diuji, ya, umat Kristen juga diuji. Karena kan datang sebelum Nabi Muhammad kan, Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Bisa tidak mereka memilah-milah nabi palsu dan nabi yang benar? Ya. Nah, di akhir zaman ini juga sama. Bisa tidak orang memilah-milah ya antara nabi palsu dengan Imam Mahdi dan Isa yang benar? Karena selalu begitu. Baik. Sama tuh, sunahnya sama kan? Ya. Dari Nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada Imam Mahdi dan Isa di akhir zaman. Sama. Ujiannya sama, yaitu nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Baik. Nah, tadi sebenarnya sedikit sih pertanyaan saya, karena saya penasaran aja gitu. Ternyata ada gitu ya, bahkan di zaman Rasul pun ada gitu. Nabi palsu. Baik. Nah ini biasa Pak, kita ini ada segmen rakyat penasaran. Boleh. Gitu ya. Nah ini tadi masih terkait tentang Nabi dan Rasul nih. Kita langsung aja sih, mudah-mudahan tadi nggak ada yang jatuh, itu ada yang jatuh. Ini pertanyaan dari rakyat penasaran. Rakyat penasaran ya? Nama gue Bintang, gue dari Jakarta. Kalau yang gue baca-baca ya, gue pengen ada pertanyaan. Di situ sama dia ada nabi setelah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu apakah benar atau isu-isu itu salah atau gimana? Nah, jadi itu apakah benar atau salah? Jadi gini, pertanyaan Bintang nih sebelum-sebelumnya juga udah pernah sering nanya kan? Sekarang nanya lagi Bintang nih. Dulu dari Jakarta ya, bukan dari Bekasi ya. Betul. Nah, jadi gini Kang Yogi. Yang mengatakan akan datang utusan Allah Ta'ala di akhir zaman itu bukan Ahmadiyah, bukan. Bukan Ahmadiyah, Kang. Tapi Nabi Muhammad SAW langsung. Dan juga Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Ini pernah saya sampaikan. Betul. Yang pertama, ya,
Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan mengenai kedatangan Isa di akhir zaman. Artinya Isa itu adalah nabi. Ya. Kita sudah ngebahas kemarin mengenai kewafatan Nabi Isa. Betul. Ya. Kalau Nabi Isa yang Bani Israel sudah wafat, lalu orang dikabarkan akan datang dengan kerohanian seperti Isa, artinya nabi dia. Betul. Itu Nabi Muhammad SAW sendiri yang bersabda. Yang kedua, Ada ya sabdanya itu? ya ada. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Itu udah disabdakan oleh Nabi. Ya. Lalu? Ya. Yang kedua, mengenai Imam Mahdi. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, fa idza ra'aitumuhu fabayyi'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullahil mahdi. Jadi Imam Mahdi itu beliau kedudukan rohaninya adalah khalifatullah. Khalifatullah, Kang. Kedudukannya itu khalifatullah. Di dalam Al-Qur'an, dua figur Nabi itu disebut khalifatullah. Siapa? Adam alaihissalam. Dua, Daud alaihissalam. Itu khalifatullah, Kang. Khalifatullah itu apa? Khalifah Allah artinya wakil Allah Ta'ala. Oke, baik. Ya. Sedangkan kalau khalifah sesudah Nabi namanya Khalifatul Rasul. Oke. Pengganti Nabi yang melanjutkan Nabi. Ya. Kita juga sebagai manusia, tapi kita sebagai manusia artinya yang mengelola bumi gitu. Tapi kalau Khalifatullah itu derajat rohani yang luar biasa. Nah, Khalifatullah kalau merujuk kepada Al-Quran itu adalah utusan Allah Ta'ala. Seperti Adam, seperti Daud. Baik. Dan yang kedua dikatakan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kalau di dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah itu surat Al-Anbiya. Nabi-nabi seperti nabi-nabi Bani Israel, ini nabi-nabi Bani Israel, di dalam Al-Quran itu disebut A'immatai Yahduna. Pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk. Itu jamak dari Imam Mahdi, Kang. Jadi nabi-nabi Bani Israel itu disebut A'immatai Yahdun. Silakan buka surat Al-Anbiya. Jadi Imam Mahdi itu adalah nabi. Nah, siapa yang bersabda demikian? Nabi Muhammad SAW. Oke. Satu lagi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Ini yang tadi yang di episode sebelumnya ditanyakan mengenai buruzi itu. Jadi Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala juga tidak menutup karunia ini, nikmat ini sekali lagi. Kenabian itu nikmat, bukan azab. Nikmat itu bukan azab, bukan. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, fanafillah, fanafi Rasul, itu mereka akan dikaruniai ya nikmat kenabian itu. Tapi tadi sekali lagi, setelah Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi yang datang itu adalah semua menginduk kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Sama seperti nabi-nabi yang datang sesudah Nabi Musa alaihissalam menginduk kepada Taurat. Jadi bukan nabi yang berdiri sendiri, bukan nabi yang independen. Berinduk kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW karena itulah syariat yang paling sempurna, syariat yang berlaku sampai akhir dunia ini. Jadi Imam Mahdi, Isa yang dijanjikan, ataupun Nabi Buruzi tadi yang Nabi mendapatkan karunia kenabian karena fanafillah, fanafi Rasul itu, dia akan menginduk kepada Al-Quran. Nah, jadi seperti itu. Yang mengatakan itu siapa? Pertama, Allah Ta'ala sendiri. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita sebagai umat Islam hanya mengimani. Ya kalau misalkan saudara-saudara yang lain tidak mau mengimani bahwa Imam Mahdi itu Nabi, ya silakan saja, itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Mungkin hanya beda pandangan ya kayaknya. Ya kalau melihat penjelasan ini kan cuma kembali kepada kitanya kan. Ya. Kan yang mengajarkan itu Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai hambanya hanya mengimani. Sekali lagi, ini bukan diada-adakan oleh Ahmadiyah. Bukan. Nabi Muhammad sendiri yang bersabda. Ya, Nabi Muhammad sendiri yang bersabda. Silakan dianalisa hadisnya, silakan dianalisa ayat-ayat Qur'annya. Ya. Dan selogikanya begini. Pasti orang yang sangat istimewa yang Allah Ta'ala utus ke dunia ini ketika tugas-tugasnya yang luar biasa pun diserahkan kepada beliau itu. Ya. Nah itu Kang. Jadi bukan Ahmadiyah yang mengada-ngada, bukan. Karena memang Allah Ta'ala sendiri yang berfirman dan Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengabarkan.
Masalah umat akan percaya atau tidak itu kembali kepada umatnya. Yang penting kita sebagai seorang muslim meyakini saja. Itu memang tugas kita kan, meyakini kan? Ya, betul. Baik, sebenarnya saya mau tanya tapi nantilah setelah amplop bertanya ya. Saya juga pengen tahu amplop bertanya isinya apa. Takutnya saya bertanya melebihi amplop bertanya. Melibatkan pertanyaan saya. Jadi banyak bertanya nih. Jadi gitu. banyak bertanya. Karena ini menarik sih tentang kenabian ini memang banyak dibahas Pak. Dan memang orang-orang baik di jemaat maupun di luar Ahmadiyah ya maksudnya. Ini perlu tahu kebenarannya gitu. Karena ini masih sangat tabu untuk dijelaskan gitu. Maksudnya untuk dipertanyakan gitu di masyarakat luas gitu. Iya, masyarakat masih ragu ya, ragu betul, ya. Betul. Iya, yang penting kita sudah jelaskan. Baik, kita masuk ke amplop bertanya ya Pak ya sekarang. Silakan, ada di sini. Wah, lagi sibuk mempersiapkan amplop. Baik. Jadi untuk menunggu dia datang memberikan amplop, siapa nih? Itu anak magang, Pak. Oh iya, ini bukan host magang lagi nih, udah bukan host magang nih. Dia mau lama-lama di kamera, udahlah, jangan lama-lama. Nah ini, ya saya mau tanya nih di di amplop bertanya. Nah ini benar nih, benar kan ditanyain di sini nih Pak. Iya. Deskripsinya kan gini. Nah ini yang sering Ahmadiyah dituduh menyimpang. Nah itu karena khataman nabiyyin. Nah ini Pak sebenarnya. Oh iya, yang yang sering saya dengar dan digaungkan pertanyaan-pertanyaan di luar jemaat ya Pak ya gitu. Contoh nih, tuduhan ini mungkin menyatakan bahwa Ahmadiyah mengartikan khataman nabiyyin sebagai nabi yang terbaik atau termulia, bukan sebagai nabi terakhir. Nah, ini nih memang ini yang sangat-sangat penting menurut saya yang harus dijelaskan. Iya. Gitu. Gimana Pak? Iya betul Kang. Memang salah satu yang menjadi rakyat penasaran pun ini juga ya mengenai khataman nabiyyin ya. Untuk kita mencoba memahami ayat Al-Quran ini, ya seperti halnya metode dalam kita memahami Al-Quran, ya itu bisa dengan beberapa metode. Ya, yang pertama misalkan kita bisa dengan satu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, atau kemudian kita juga melihat bagaimana sabda para Nabi Muhammad SAW sendiri tentang ayat ini, atau para sahabat bagaimana. Atau kemudian secara bahasa Arab bagaimana gitu kan. Nah ini memang pendekatan-pendekatan ini harus kita lakukan untuk menganalisa. Saya yang pertama sekali gini Kang. Yang pertama yang harus kita pahami, kata khataman nabiyyin itu kan bahasa Arab. Dan ini kita harus jujur. Siapapun orangnya. Kita harus jujur menjelaskan kepada masyarakat bahwa kata khotam itu memiliki banyak arti. Memiliki banyak arti. Apa? Coba. Misalkan arti khotam itu yang pertama adalah yang umum kita pahami artinya penutup. Artinya juga bisa cincin. Artinya juga bisa stempel. Ya. Artinya juga khotam itu yang puncak ya, karena khotam itu kan artinya kan yang puncak yang paling tinggi lah gitu loh ya. Khotam itu. Artinya juga dalam konteks tertentu bisa menjadi yang paling mulia. Ya. Nah, jadi ada banyak arti khotam ya. Di dalam Al-Quran itu silahkan cari di kamus dulu. Itu yang pertama. Supaya apa? Supaya kita tidak mempersempit arti. Ya. Dan kita akan menemukan terjemahan itu sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi kan pertama berdasarkan arti terjemahan ya. Mengartikan khotaman nabiyyin penutup para nabi salah nggak? Enggak salah karena sesuai dengan arti. Sesuai dengan arti. Tapi mengartikan perhiasan, karena tadi kan cincin kan perhiasan para nabi. Salah nggak mengartikan khotaman nabiyyin perhiasan para nabi? Enggak salah. Karena sesuai dengan arti. Terus apalagi misalkan tadi yang puncak, yang tertinggi, yang paling mulia, mengartikan bahwa khotaman nabiyyin adalah nabi yang paling mulia di antara para nabi. Salah nggak? Enggak salah. Karena sesuai dengan arti. Tetapi dari kesemua itu, mari coba kita lihat sekarang pendekatannya secara konteks turunnya ayat ini. Nah, ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat. Masyarakat tahu tidak apa latar belakang ayat ini diturunkan? Nah, Kang Yogi juga harus tahu nih. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ya Nabi Muhammad SAW itu dipergunjingkan, diperbincangkan oleh baik itu oleh orang kafir ataupun oleh orang munafik. Ya, bahkan mungkin di tengah-tengah kaum muslimin sendiri, ya, itu diperbincangkan.
Kenapa? Apa yang diperbincangkan dari Nabi ini? Jadi Nabi diperbincangkan karena Nabi menikahi janda bekas anak angkat beliau. Oke. Kang Yogi punya anak angkat, nikah. Ya laki-laki misalkan anak angkatnya nih, terus cerai. Nah istri bekas anak angkat Kang Yogi itu dinikahi sama Kang Yogi. Rame nggak pasti? Ya. Pasti rame banget. Oke. Siti Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi kalau saya tidak salah tuh menjelaskan seperti itu. Jadi Nabi itu jadi bahan pergunjingan, ya, karena menikahi janda bekas anak angkatnya itu, yang pada waktu itu dianggap tabu. Nah ayat 36, 37, 38, 39 itu kan, itu semua membahas latar belakangnya tuh, ya, latar belakang surat ini. Yang intinya kondisinya pada waktu itu, terutama orang kafir, orang munafik itu merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seolah-olah betul-betul menuruti hawa nafsunya, nauzubillah. Ya, tidak tahan melihat kecantikan Zainab sampai janda bekas anak angkatnya sendiri dinikahi. Jadi pergunjingannya luar biasa. Nah, Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Ahzab ayat 40 itu dengan tujuan, ya, di kondisi seperti itu dengan tujuan untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan. Jadi tujuan ayat ini diturunkan adalah untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang diturunkan ini yang tadi di Khataman Nabiyyin. Iya, tentang Khataman Nabiyyin ini. Nah, bunyinya bagaimana nih? Allah Ta'ala membela. Ya, Allah Ta'ala membela. Yang pertama pembelaannya, makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Allah Ta'ala langsung bela. Ingat, Muhammad itu bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kalian. Maksudnya apa? Anak angkat itu beda, bukan anak kandung. Ya. Allah Ta'ala membela itu. Yang pertama dengan menjelaskan itu. Bahwa Muhammad itu SAW bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Jadi bukan bapak kandung. Kalau bukan bapak kandung tidak ada ikatan darah. Maka menikahi janda bekas anak angkat itu di ayat yang sebelumnya ya. Di ayat 37 kalau saya tadi salah tuh. Itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala menikahi Zainab. Nah, ayat berikutnya inilah yang menjelaskan kedudukan beliau. Pembelaannya, yang berikutnya pembelaan yang kedua adalah walakin Rasulullah. Tetapi dia adalah Rasul Allah. Rasul Allah itu artinya apa? Ya. Alladzina yubaliguna risalata. Artinya orang yang menyampaikan apa yang dirisalatkan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka. Karena disuruh nikahin janda bekas anak angkat, ya nikahinlah. Namanya juga Nabi, kata Allah Ta'ala begitu ya lakukan. Mau dicemooh, mau bagaimana akan dia lakukan. Oke. Nah, ini yang kedua Kang, pembelaan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Jadi dia itu adalah Rasulullah. Orang yang melakukan sesuatu itu atas perintah Allah Ta'ala. Nah di dalam ayat ke-37-nya itu diperintahkan beliau menikahi Zainab. Nah, oke. Tapi satu lagi kan. Oke, baik. Nah ini yang ketiga. Baik. Yang kuncinya wa khataman nabiyyin. Nah itu. Jenjangnya begini Kang. Yang pertama bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kalian. Yang kedua adalah walakin Rasulullah. Yang ketiganya wa khataman nabiyyin. Kalau kita bahasakan bahkan dia itu adalah khataman nabiyyin. Kalau melihat kepada maksud ayat ini diturunkan, tujuan untuk membela kemuliaan Nabi. Kira-kira sesuai dengan konteks. Mana nih yang lebih masuk untuk pembelaan? Sekali lagi untuk pembelaan. Berarti dimuliakan. Ya, dari arti-arti itu mana yang lebih masuk dengan konteksnya? Nah, jadi Kang Yogi, kalau kita melihat kepada konteks sejarahnya yang tujuan untuk pembelaan ya, ini saya mengambil contoh permisalan nih, ya. Ketika bicara tentang kedatangan seseorang, ya ini kedatangan seseorang nih. Misalkan dalam sebuah acara nih, ada tamu pada datang. Ya. Nah, ada tamu yang terakhir datang, ada tamu yang dikatakan tamu paling mulia. Ada dua tamu nih, satu tamu yang terakhir datang, satu lagi tamu yang paling mulia. Kalau dalam konteks untuk memuliakan, membela kehormatan, kira-kira dari dua contoh ini mana yang sesuai dengan konteksnya untuk membela? Tamu yang terakhir datang atau tamu yang paling mulia datang? Yang paling mulia dalam konteks cerita. Dalam konteks mengangkat kehormatan adalah tamu yang paling mulia. Gitu. Nah, jadi
arti yang bisa kita ambil yang paling mendekati dengan konteksnya, ya, paling mendekati dengan konteksnya. Ini bukan mengada-ngada, tapi yang paling mendekati konteksnya, yang tujuannya untuk membela kehormatan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan konteks, sekali lagi, yaitu Nabi yang paling mulia. Jadi Muhammad itu bukan bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah, bahkan khataman nabiyyin. Nabi yang paling mulia. Artinya apa yang beliau lakukan itu bukan menuruti hawa nafsu. Oke. Nah itu Kang Yogi. Jadi kalau pendekatan secara konteks sejarahnya, ya itulah yang bisa kita dapati. Tapi diartikan sebagai penutup bisa tidak? Ya bisa saja kalau secara bahasa gitu kan. Makanya Kang Yogi ya rajin bertanya ya gitu. Rajin bertanya supaya bisa gitu ya. Pendekatan-pendekatan sejarah ini bisa dipahami. Ini kayaknya kenapa nih orang nih? Keinjek Pak. Akhirnya Bapak ngomong nih, tapi Bapak... Oh iya ya, saking semangat ya saya. Saking semangat saya. Iya, ini kayaknya kayak lawakan yang di TV-TV sebelah itu. Keinjek sule namanya, keinjek sule. Ya, sebenarnya ya baik ya mudah-mudahan sih penjelasan itu cukup jelas ya. Cuma memang sebenarnya masih ada sih pertanyaan-pertanyaan yang ya tadi kalau memang Khataman Nabiyyin ini juga tidak disalah maksudnya kalau artinya penutup itu tidak salah, lalu ya seperti apa yang harusnya, tapi tapi memang karena waktunya ini nggak cukup Pak, kita bahas juga. Nah nanti tadi seperti biasa boleh kok semuanya komen nanti di YouTube bertanya, insya Allah nanti kita jawab juga ya Pak ya. Dan atau bagi yang masih penasaran boleh main ke masjid-masjid yang terdekat, tanya langsung ke mubalik yang ada di sana, insya Allah kita akan sampaikan juga gitu Pak ya. Ini hanya secara garis besar aja gitu sebenarnya. Baik Pak Bilal, kita waktunya sudah habis, mudah-mudahan kita juga ketemu di episode selanjutnya. Cuma seperti biasa Pak, saya punya tebak-tebakan buat Bapak. Tebakan ini. Ini saya harus mikir gimmick. Garing, gak garing sih ya. Iya. Menurut Bapak nih, air apa yang terlahir setelah bulan Mei? Mei? Air apa ya? Nggak tahu lah pasti kan? Nggak tahu deh. Air terjun. Air Mei, air terjun nih, Jun nih. Oh, Oke, baik. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah program kami yang sedikit ada baru ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan itu infonya bisa sedikit, bukan sedikit, maksudnya bermanfaat. Dan jangan lupa juga selalu nonton program Khutbah Huzur Pak, itu yang lebih penting. Lalu yang kedua pasti program kita pastinya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya, mudah-mudahan pembahasan akan makin seru Pak ya. Saya Yogi dan Pak Bilal serta kru MTA undur diri di programnya Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam Ahmadiyat